Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami, Bapak. Dari saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Dari saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja dan Kau hadir di tempat ini, Bapa.
Bapa di atas segala raja, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu, menyerukan bahwa Engkau Yesus Tuhan yang baik. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Biarlah pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau serukan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang baik. Baik, amin. Engkau baik. Mana jemaat? Yes. Engkau baik. Sekali lagi. Engkau baik. Engkau baik.
Sebab Tuhan Allah yang baik dan Dia Allah yang sanggup menjadikan segala sesuatunya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebab Allah kita Allah yang sanggup dan kuasanya tidak pernah berubah. Dan janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Dan ketika kita melihat fajar pagi hari, kita ingat janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan. Sampai
sampai detik ini Bapa. Dan yang kami tahu Tuhan, kami tidak pernah sendiri menjalani hidup ini, sebab Engkau Tuhan yang menggendong kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi. Amin Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kepada hambanya saya persilahkan. Bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari,
kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, Tuhan yang senantiasa ada dan tidak pernah lalai akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan yang terlebih rindu memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk memuaskan hati kami dengan cinta dan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk melegakan rasa haus dan lapar kami akan hadirat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang terus berhadirat di tempat ini Tuhan. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang terbeban boleh dilepaskan, yang mendapat masalah Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar, yang terikat akan mendapat kelepasan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk Roh Kudus boleh bekerja sebebas-bebasnya untuk firman Tuhan yang boleh tertanam di dalam kehidupan kami, di dalam tanah hati kami yang subur. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayan Tuhan pagi hari ini. Kita boleh diberkati lewat pujian penyembahan. Seberapa banyak di sini yang rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi bersama Tuhan? Angkat tangan. Seberapa banyak di sini yang rindu saat ini hatinya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara yang hadir dan merasakan kerinduan akan Tuhan, akan kebenaran Allah? Maka sebesar itu yang akan Bapak Ibu Saudara dapatkan pagi hari ini. Amin. Katakan, aku sangat disayang Tuhan Yesus. Sehat nggih Bapak Ibu? Bu sehat? Saya malah kaget sendiri. Puji nama Tuhan. Walaupun enggak mendung sih sebenarnya. Mendung tanpa udan. Namun pagi hari ini biarlah setiap kita boleh bersemangat untuk kita boleh menikmati firman Tuhan, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan tema, dengan judul khotbah yang saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kasih mula-mula. Saya ketika belajar ini, saya mendengar juga dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kasih mula-mula, beliau berkata seperti ini, saya ingin membagikan firman Tuhan tentang kasih mula-mula. Ya, firman Tuhan ini ringan ya Bapak Ibu, karena
firman Tuhan yang saya sampaikan nanti besok harinya, maksudnya nanti sorenya akan lebih berat. Bapak pendeta itu ngomong seperti itu. Saya kemudian mikir, kenapa dia bisa ngomong berat ya? Kenapa dia bisa ngomong enteng dan berat? Padahal, ini kenapa ya mic-nya ya? Saya kok kaget sendiri. Padahal kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang kasih mula-mula, ini saya takut Bapak Ibu. Orang boleh menganggap sepele, orang boleh menganggap remeh, tetapi begitu saya belajar, ternyata dalam sekali. Dan mungkin minggu-minggu kemarin kita sudah belajar, kita sudah belajar bagaimana di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 tentang jemaat Efesus. Dan pagi hari ini kita akan belajar kembali untuk kasih mula-mula. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai 5 saja. Kita bangkit berdiri, ben hafal ini ya. Minggu pertama sampai minggu keempat. Bangkit berdiri dan kita simak bersama-sama, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika demikian, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita boleh membaca dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua sampai minggu keempat ini kita belajar tentang kasih mula-mula. Ini adalah surat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, Bapak Ibu. Jemaat yang ada di Efesus itu tidak diragukan lagi, Bapak Ibu, tentang kemilitannya. Jemaat yang bisa dikatakan adalah jemaat yang luar biasa. Secara kasat mata, jemaat ini begitu mengagumkan. Luar biasa ini Bapak Ibu. Mereka jemaat yang diakui karena ketekunannya, jerih payahnya. Mereka sabar dalam penderitaan, mereka tegas dalam pengajarannya. Bahkan penderitaannya itu adalah penderitaan oleh karena nama Tuhan. Jemaat yang begitu mengagumkan. Dan ada catatan di sini yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Namun juga bukan catatan juga buat kita semuanya, karena
Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi di sini bukan hanya ditunjukkan kepada jemaat yang ada di Efesus, namun jemaat yang ada di tempat ini. Ini adalah sebuah catatan yang harus kita dengarkan sebagai gereja-gereja di akhir zaman. Ini yang harus kita perhatikan, bagaimana gereja-gereja yang disampaikan 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, ada catatan-catatan yang harus menjadi koreksi bagi setiap jemaat. Dan saat ini jemaat yang ada di Petoran, catatannya adalah kembali kepada kasih mula-mula. Mereka kehilangan kasih mula-mula itu. Kasih mula-mula di sini, kemarin sempat saya berpikir apa luntur ya? Yen lunturo wenterane ora kaya yen luntur terus apa luntur ya? Enggak Bapak Ibu. Di sini dijelaskan bahwa ini enggak luntur karena mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap berjerih payah, mereka bertekun, sabar dalam penderitaan akan nama Tuhan, mereka tetap melakukan itu. Dan ini enggak terjadi di luar sana, ini ada di dalam gereja. Posisinya adalah jemaat Tuhan, posisinya adalah para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Catatannya bahwa hilangnya kasih mula itu yang ada di dalam jemaat, yang ada di dalam jemaat Efesus, ada di dalam jemaat di tempat ini mboten. Dan dikatakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, dikatakan bahwa betapa dalamnya engkau, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hilangnya atau dinginnya kasih yang ada di dalam kita itu merupakan pertanda kita jatuh. Jatuh dan dalam. Betapa dalamnya kita telah jatuh. Mengapa kasih mula-mula itu begitu penting? Tante kok penting banget, kenapa toh Tante? Yang penting aku sudah melayani Tuhan, yang penting aku itu sudah melakukan perintah Tuhan. Yang penting kan itu Tante, yang penting itu kan Mbak Anggra. Kenapa penting kasih mula-mula? Karena kasih mula-mula itu adalah dasar dari sebuah hubungan. Kasih itu merupakan dasar dari sebuah hubungan. Tanpa kasih sebuah hubungan itu berarti enggak pakai hati. KW, palsu, setiap apa yang dilakukan itu palsu Bapak Ibu. Dan meninggalkan kasih mula-mula itu artinya sama halnya Tuhan bukan menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Kan gak pakai hati, yang penting aku datang ke gereja, aku melayani Tuhan, sudah selesai yang menjadi bagianku. Dah aku gak punya tanggungan. Yang penting aku selesai tugasku. Fokus utamanya bukan Tuhan lagi. Datang beribadah mungkin sungkan sama Pak Pendeta, aku sungkan. Daripada dibesuk. Mending aku datang beribadah. Aku melayani Tuhan sungkan, aku dioyak-oyak di mimbar, aku itu terus disindar-sindir terus. Bukan fokus utama lagi, fokus utamanya ya diri sendiri. Hubungan tanpa kasih atau tanpa hati itu keterpaksaan Bapak Ibu.
Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita melakukan bakti kita kepada Tuhan itu keterpaksaan. Ya wis terpaksalah aku melakukannya. Lah gimana lagi? Enggak ada orang lain, lah mau gimana lagi? Enggak. Coba kalau itu taruh di apa ini ya maksudnya? Diaplikasikan dalam diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ini lebih ke pasangan itu ya. Ya wis lah daripada bojoku nesu. Wis tak lakoke, enggak pakai hati. Yang dilakukannya ya sudah, wajibannya aja. Sudah enggak ada lagi roh yang menyala-nyala itu, roh yang mendidih itu ada di dalam hati kita. Karena kita melakukannya tanpa kasih yang ada di dalam diri kita. Kita belajar bersama-sama. Penyebab kasih menjadi dingin. Yang pertama, tidak memelihara kasih itu. Ibarat tanaman yang perlu disiram, dipupuk, dirawat. Sama dengan hal kasih. Tanpa dirawat, tanpa hubungan yang manis dengan Tuhan secara pribadi, maka semuanya akan berjalan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Enggak ada gregete, datang beribadah, kalau dari awalnya kita enggak ada gairah, kita enggak ada passion, enggak ada semangat, yo datang kayak rutinitas, kayak robot datang, kemudian duduk, memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dilakukan Tuhan, duduk lagi mendengarkan firman Tuhan, katakan aku diberkati. Ya sudah, gak ada, mukanya aja udah ketebak Bapak Ibu. Wis dijamin pulangnya, wis gak dapat apa-apa, rugi. Saya nggak bisa terlalu berekspresi karena saya tengeng Bapak Ibu. Saya pengennya ini sebenarnya berekspresi kok Mbak Anggra kok hari ini kaku sekali, tengeng Bapak Ibu. Jadi kok pandangannya serius banget ke aku, enggak, karena saya mengok ke sini itu agak susah gitu. Jadi pandangannya kok ke aku terus, ya enggak, itu sebenarnya enggak gitu. Karena saya memang lagi tengeng gitu. Serius. Malah dong guyur sama saknya aku teman-teman. Perlu ditanam, perlu disiram, perlu dipupuk. Demikian juga dengan kasih itu. Tanpa hubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka semuanya berjalan biasa. Kasih itu akan jadi dingin Bapak Ibu. Yowes, kasih itu akan jadi biasa-biasa saja. Saya itu sebenarnya paling sebel dengan kata biasanya. Serius. Ibadahnya biasa, wah nyelaku dalam hatiku. Jadi ponakan saya itu suka ngomong, piye rasane? B aja. Mbak Sonit pada akhirnya semangat cerita. Nabiya, sisan wae kentang kebacot keteruncot tak. Nabiya, Mbak Son ini rasanya piye bi? Padahal ini berkobar-kobar ceritanya. B aja. Nyebelin banget kan gitu. Bu Yati, firman Tuhan hari ini luar biasa ya, aku diberkati banget. Biasa aja itu. Jangan Bu Yati, terus bacot deh. Ini contoh saja. Ibu Ruth, wah ya ampun tadi, luar biasa ibu-ibu tadi memuji Tuhan dengan semangat. Biasa aja. Hanya banget loh kayak gitu, bener gak? Kayaknya meluap-luap, meletup-letup, jawabannya biasa aja. Karena memang di dalam dirinya nggak ada gairah seperti itu. Melakukannya ya udah biasa-biasa aja. Mbok kita memuji Tuhan, memuji Tuhan biasa wae, tak lompat-lompat, ngene. Tadi aja saya tengeng dipaksa Joshua kan kalau saya memuji Tuhan di belakang kan, la gitu kan, mesti joget-joget. Tadi saya di maja dituari, ami ayo ami, ini Tuhan Yesus. Biasane piye?
Jadi kita rutinitas saja gitu loh. Jangan mau jadi jemaat yang biasa-biasa saja, amin. Tepuk pundak kiri kananmu, jemaat sing biasa-biasa aja. Jadi jemaat yang luar biasa Bapak Ibu. Tahun 2022 rok jemaat biasa-biasa saja. 2022 mana semangat? Orang pena asli tengeng itu mau mana semangatnya gitu susah. Semangat. Harus berubah. 2022 semangat baru. Jadi setiap mau ibadah itu pola pikirnya itu langsung aku harus mendapat sesuatu hari ini. Aku harus mendapat sesuatu pagi hari ini. Doa malam hari Kamis dulu, wes. Kalau difoto sampai kebak. Saiki telu. Saiki telu. Harus makin luar biasa. Apa yang harus akan ku dapat? Oh, berdoanya yang ngono-ngono bae. Kamu, kita yang harus menjadikan ibadah itu menjadi ibadah yang luar biasa. Jangan mau dari diri kita sendiri itu bermula. Bukan dari pelayan Tuhan yang ngono-ngono wae, doa berkat yang ngono-ngono wae. Sekali-kali doa berkat jangan gini, piye kayak gitu. Itu masalah hatimu. Masalah hatimu. Kalau kamu sungguh-sungguh Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Yes, amin. Haleluya. Tanggapanmu biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Wes. Entek di kamu, entek di kita. Kita enggak yang seperti itu. Yang berikutnya, penyebab kasih menjadi dingin. Saya belajarnya di Wahyu 2 ya, sebenarnya banyak. Kalau mau melihat kasih, kenapa kasih menjadi dingin. Dari tidak memelihara kasih tersebut akhirnya menjadi rutinitas. Rutinitas akhirnya menjadi kejenuhan, menjadi kebosanan dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Karena sudah enggak ada gregetnya di dalam hati ngopo. Paling tante anggrang lak khotbah lak sing neng ati des. Dan akhirnya apa? Diseret lagi, lebih dalam lagi membawa kita kepada kejatuhan. Pelayanannya seperti ini yuk, kayak gini aja, yuk itu saja. Akhirnya jadi jenuh. Kadang Tuhan itu Tuhan kadang menginginkan kita itu bukan mencapai hal-hal yang spektakuler. Wah, penyembahan, manifestasi semuanya tumbang gitu, kamu genjreng belar, jemaat geletak kabeh, enggak seperti itu. Tapi Tuhan menuntut kita tentang kesetiaan. Bagaimana kita tetap setia melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Dalam sedihmu kamu tetap tegar, tetap kokoh untuk melayani Tuhan. Tetap menjadi jemaat yang luar biasa meskipun badai menghantam, topan menghajar. Tetap kokoh kuat sebagai anak-anak Tuhan. 2022 di bulan Januari temanya luar biasa. Tapi biar ini menjadi koreksi bagi setiap kita, termasuk saya sendiri. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan rutinitas Bapak Ibu Saudara, kita melupakan esensi yang sebenarnya. Kita terperangkap melakukan kegiatan tetapi meninggalkan pribadi kepada siapa kegiatan itu dilakukan. Mudeng maksudnya. Kita melakukannya
Kita melayani Tuhan, kita datang beribadah, kita tetap main keyboard, kita tetap main bass, kita tetap tamborin. Tetapi kita lupa kepada siapa kita melakukannya. Karena kita menganggap itu sebagai rutinitas. Bahkan yang lebih parah lagi, pelayanan hanya ketika kita beribadah, hanya ketika ada jadwal pelayanan. Jelas sekali. Jadi tahu kepada siapa dia sebenarnya melakukan pelayanan tersebut. Lupa pada esensi yang sebenarnya, bahwa hubungan di dalam Tuhan, hubungan kepada Tuhan itu terlebih penting daripada kegiatan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan rutinitas, kita memang melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu menjadi poin penting daripada memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berbicara, lebih banyak berbicara tentang Dia daripada kita berbicara kepada Dia. Lebih banyak ngomong Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita layani, tetapi kita lupa hubungan harusnya yang sebenarnya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Bagaimana dengan jam-jam doa kita, bagaimana jam-jam saat teduh kita, bagaimana kita baca firman Tuhan. Hubungan kita sendiri dengan Tuhan dilupakan karena rutinitas itu. Ingat, kasih mula-mula hilang bukan kepada orang-orang di luar sana, tetapi di dalam jemaat Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan. Artinya bahwa jemaat ataupun pelayan Tuhan ataupun hamba Tuhan sekalipun hilang di dalam gereja, mereka ada nyata, kelihatan, tetapi mereka hilang. Dan ini yang harus kita sadari, kita pahami, kita mengerti. Ketika kita sudah lemah di dasarnya saja, yaitu tentang kasih mula-mula itu, kita sudah lemah, gampang sekali Bapak Ibu, gampang ambruk, gampang tergoyahkan. Karena sudah awalnya aja udah lemah. Ketika kita melakukan kegiatan pun pertama kali kita berkobar-kobar. Tapi gampang digoyahkan. Karena kita melakukannya dengan kekuatan kita, enggak ada kasih di dalam diri kita. Dan ketika orang mengalami kehilangan kasih mula-mula itu, akibatnya dia enggak akan suka dengan hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Ya udah, menjadi biasa saja. Kasih yang menjadi dingin tadi banyak sekali. Saya belajar, kalau yang saya sebutkan ini di dalam Wahyu aja, yang Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kalau di kitab, di ayat-ayat yang lain atau pengalaman pribadi kita, kasih kita menjadi dingin itu karena mungkin kecewa dengan Tuhan. Tuhan terlalu lama menolong saya, sudahlah enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi itu jelas teridentifikasi, tapi ini yang di dalam gereja itu loh, yang susah teridentifikasi.
Dia memuji Tuhan, dia melayani Tuhan, dia bagi firman Tuhan, tetapi hatinya enggak sama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi yang jelas kecewa sama Tuhan, dia akan menolak mentah-mentah firman Tuhan. Dia akan menolak, aduh biasa aja, apatis. Enggak ada greget di hatinya, oh ini mau ada acara itu, oh mau tahu, enggak tahu, bodoh amat. Enggak ada di sini. Dia akan apatis, enggak peduli dengan hal-hal rohani. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan manusia. Kecewa dengan manusia itu Tuhan yang bisa disalahkan, tetap katut. Kecewa dengan saya, manusia ini contoh. Wes sorane gereja-gerejonan, terlalu menyakiti itu Tante Anggra, itu kata-katanya itu loh. Cabe dicampuri balsem. Itu contoh. Maafkan saya ya Bapak Ibu. Kalau memang benar seperti itu ngomong sama saya pasti akan mendatangi Bapak Ibu Saudara, saya mau minta maaf. Kecewa dengan hamba Tuhan. Apa? Aku melayani Tuhan. Aku berjemaah di situ, tidak pernah aku dipedulikan sama sekali, wes. Sampai keluar kata-kata, tapi nggak ada di sini. Ini di planet Merkurius sana. Tidak pernah saya dipedulikan, jerih payah saya tidak pernah dipedulikan. Tapi ketika kita menjadi jemaat dewasa, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta nggak peduli, nggak apa-apa. Tuhanku peduli kok. Karena fokusnya bukan kepada manusia, fokusnya adalah Tuhan. Tapi ketika kasih mula-mula itu enggak ada, fokusnya enggak sama Tuhan. Fokusnya sudah enggak Tuhan lagi. Fokusnya kepada manusia, fokusnya kepada ucapan-ucapan manusia. Dan itu yang membuat kita goyah. Di dalam pengikut kita menjadi pengikutnya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Oke, selanjutnya. Oh, sudah habis ya? Kok di sini masih ada ya Dita? Oh, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu, saat ini kalau tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, balik lagi. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita masih jatuh Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan kasih mula-mula, kalau kita jatuh bisa bangun lagi enggak? Bisa ya? Kecuali dia itu lumpuh, stroke jatuh langsung lumpuh gitu, enggak bisa jatuh. Tetapi setidaknya masih bisa dibangunkan. Benar enggak? Karena dia masih tersadar. Seberapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh bisa bangun Bapak Ibu. Terus lah kalau jatuh enggak bangun-bangun, mungkin dia pingsan. Jatuh enggak bangun-bangun, mungkin dia posisinya mokat. Mati. Saat ini kalau kita mengecek hati kita dan kita mendapati seperti yang tadi saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara dan buat saya sendiri. Dan kita sadari bahwa kita telah jatuh, kita sedang jatuh, dan cepet-cepet kita sadar, artinya kita masih bisa tertolong Bapak Ibu. Kita masih bisa tertolong. 2021 memang saya seperti itu Mbak Anggra, 2021 memang saya seperti itu Tante, tapi 2022 saya katakan tidak. Saya mau bangkit, saya mau bangun karena saya tahu itu jatuh, saya mau bersemangat kembali. Katakan amin. Tuhan dengar.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sekalipun dalam, tapi ketika kita menyadari akan kejatuhan kita dan kita segera bangun, ada sukacita pastinya. Bangun dan kemudian gak diam saja. Dikatakan di situ bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat Bapak Ibu. Ayo ngomong. Pegang kepala, pegang kepala masing-masing, katakan, aku mau bertobat. Bertobat Bapak Ibu, langsung sadari, mohon ampun sama Tuhan ketika kita hal-hal ini ada di dalam diri kita dan sedang kita lakukan atau telah kita lakukan. Tuhan, aku mau kembali kepada cinta mula-mulaku, kasih mula-mulaku. Kita kemarin sempat dibagikan Mas Bagus, Pak Bagus, Pak Musi, Opa, tentang kasih mula-mula itu, kasih yang pertama. Pernah semuanya merasakan nggih, cinta yang pertama kali itu rasanya seperti apa? Baca suratnya aja, sampai disimpen, nek perlu disemproti biar wangi terus. Kemudian, kalau ketemu itu degup jantungnya deg, 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 deg. Saya gitu juga dulu waktu sama Omosi itu ya, mau liwat rumahnya, depan rumahnya itu, kalau semprotnya di PP gitu loh, hatiku wis deg-degan Bapak Ibu. Terus aku ngingok-ngingok, wah muga-muga non, ora. Itu loh Bapak Ibu, wah wis inget-ingetan aja langsung, wah ngingeti aku, padahal ngerol. Kita ngingeti aku ya, wis. Di dalam suami istri kan juga seperti itu. Coba yang mungkin sudah walaupun belum bertahun-tahun tapi sudah paham. Suami saya gini tok weh. Gitu saya ngerti dia lagi kesel sama saya. Dia ngerti, apalagi saya ini orangnya sensitifan. Dia cuman ada tamu, ngelihati saya gini aja. Sorry ya Put, pandanganku dari tadi ke kamu, karena aku tengeng memang. Lihati gini aja. Saya ngerti, itu bikin minuman gitu. Sampai kemarin waktu, Lewi ya, suami saya lagi ngomong, dia karo-karo kepala, aku ngerti duit gua bojo gua meh metu duite. Saya ngerti. Tidak dikatakan tapi kita ngerti jelas. Karena memang komunikasi yang baik terjalin. Begitu pula dengan hubungan kita. Ketika kita memiliki kasih mula-mula, kita jadi ngerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mudeng TikToknya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita jadi ngerti. Sampai seperti itu loh. Reaksi dari kasih mula-mula itu apabila ada di dalam setiap hati kita. Kita jadi ngerti, arahnya Tuhan itu mau kemana, kita tahu, pelayanan Tuhan itu mau dibawa kemana, kita tahu, kita jadi memiliki rasa sensitif yang amat kepekaan akan suara Tuhan, kita jadi ngerti loh Bapak Ibu. Bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sehingga ketika kita melakukan semuanya itu, kita melakukan pelayanan kita melakukan bakti kita kepada Allah, ketika didasari rasa kasih kepada Tuhan, itu akan membuat sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Jadi pola pikirnya diubah. Karena mengasihi Tuhan, karena kasih kepada Tuhan kita melayani.
Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti melayani. Betul? Apapun pelayanan yang diambil. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani. Tetapi orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Pemain musik silahkan maju ke depan. Kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Biar setiap kita saat pagi hari ini boleh meresponi kebenaran firman Tuhan. Ayo bangun kembali kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kembalikan lagi kasih mula-mula itu. Terus hati yang bergairah, hati yang berkobar akan Tuhan itu ada di dalam setiap hati kita. Hati yang menyala-nyala itu ada di dalam setiap hati kita. Kasih yang terbakar itu ada di dalam setiap hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
Saat ini Engkau melihat setiap kami Tuhan. Bagaimana setiap hati kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Terus kobarkan kasih mula-mula itu ada di dalam setiap kami. Terus berkobar, terus menyala ya Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk meresponi kebenaran firman-Mu. Kami terus mau bangun kasih mula-mula itu. Kami terus mau mensyukuri anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk blessing ini. Terima kasih menjadi cemeti bagi kami. Menjadi sentuhan-Mu yang menghangatkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Mengingat betapa Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga lewat setiap kebenaran-Mu Engkau boleh berbicara. Untuk terus Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kehendak-Mu atas hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami responi kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus Engkau terus bekerja di dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, namun kami boleh melakukan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Anggra. Kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu di pintu iman ini Tuhan, semuanya Engkau berikan, Engkau ingatkan dengan kasih mula-mula kami Tuhan, agar kami senantiasa mengasihi Tuhan sepenuh hati kami. Dan biarlah Tuhan setiap tangan-tangan yang belajar untuk memberi ini Tuhan juga berkati. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam studinya, dalam setiap apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil Bapa. Dan Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nah, kita akan menyaksikan warta untuk minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, selamat tahun baru, tahun 2022, tahun kelimpahan anugerah. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya berdoa supaya tema tahun ini, yaitu tahun kelimpahan anugerah, tidak menjadi terpajang saja di depan gereja, tetapi itu kita hidupi dan saudara mendapatkan kelimpahan kebaikan Tuhan setiap waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita menerima kelimpahan anugerah atau kelimpahan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka daripada itu Januari tema gereja itu yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekenanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu demikian, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan surat atau nasihat kepada jemaat di Efesus yang diberikan oleh Yohanes atau Rasul Yohanes. Dia tahu, dia menuliskan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Dia berani berkata bahwa jerih payahnya untuk melayani Tuhan, ketekunannya untuk melayani Tuhan. Tetapi di ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini perhatian yang besar bagi jemaat di Efesus, karena mereka melakukan secara ritual keagamaan mereka, tetapi mereka meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat GBS itu Iman, terus bakar kasihmu yang semula untuk Tuhan. Kasih yang semula-mula itu perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, setiap minggunya kita akan belajar tentang kembali kepada kasih mula-mula. Karena ketika kita meninggalkan kasih mula-mula, kaki dian itu akan diambil daripada kita. Ketika kaki dian itu diambil, tidak ada fungsinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kasih mula-mula untuk kita semakin mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir di setiap ibadah gereja kita, dan kita akan mengalami setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat menikmati anugerah Tuhan. Kelimpahan anugerah itu melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari datang di setiap ibadah di gereja ini Bapak Ibu Saudara.
Oke, sekalian saya mau mengumumkan untuk laporan keuangan Natal kita tahun 2021. Bisa ditampilkan Saudari Dita? Ya. Bisa digeser ke pengeluarannya aja Mbak Dita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk pengeluaran Natal tahun 2021 untuk PK pembicara itu ada 500.000. Langsung totalnya aja, total seluruh pengeluaran di 6.796.005 rupiah. Nah, untuk perhitungan akhirnya kita dari janji iman yang terkumpul ke saya di 6.160.000. Kemudian untuk persembahan tahun 2021 dari Januari sampai Desember terkumpul 3.007.500, jadi total dana kita di 9.167.500 dikurangi pengeluaran 6.796.005 rupiah dan saldo akhirnya di 2.371.495. Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk janji iman yang sudah diberikan untuk kelancaran Natal, dan di belakang saya sudah print laporan ini. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu cek atau koreksi semisalkan ada kesalahan, bisa langsung menghubungi saya sebagai bendahara. Demikian, saya mengucapkan terima kasih juga untuk persembahan-persembahan yang tidak berupa uang. Saya kurang tahu apa aja tapi banyak pasti ya. Ada doa, ada juga dekorasi-dekorasi, kemudian ada juga yang untuk sekolah minggu. Saya mewakili Panitia Natal 2021 mengucapkan banyak terima kasih. Demikian informasi untuk keuangan gereja saya sampaikan. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita juga diperhadapkan atau diberikan laporan keuangan bahwa gereja kita mengalami surplus. Katakan amin. Kalau nggak ada aminnya kurang semangat. Katakan amin. Ada berkat, kelebihan berkat dari persembahan maupun janji iman yang Bapak Ibu berikan. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya atas nama tim pengembalaan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para panitia, jemaat yang sudah berbagi, sudah memberikan seluruhnya sehingga acara Natal 2021 berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk tambahan pengumuman, besok hari Minggu gereja kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon. Bapak Pendeta Gideon, jadi mohon dengan segala hormat Bapak Ibu bisa hadir bersama, bisa mengundang keluarga yang hari ini tidak hadir untuk bersama-sama kita beribadah. Akan dilayani oleh Bapak Gideon. Saudara percaya bahwa ketika kita rindu bersekutu pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Mas Eli bisa maju sebentar untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya akan sedikit tambahkan bagaimana ketika kita mau memiliki cinta mula-mula.
Orang yang punya cinta mula-mula pasti dia antusias. Katakan amin. Kok nggak ada aminnya, kok nggak semangat ya? Orang yang memiliki cinta mula-mula pasti dia memiliki antusias. Orang yang punya cinta mula-mula dia pasti punya antusias. Orang yang cinta mula-mula pasti dia punya antusias. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya ketika istri saya membagikan berkat firman Tuhan, saya teringat satu kalimat seperti ini. Silakan. Kata semangat, antusias, artinya inteos, di dalam Tuhan. Nah, Rick Warren katakan bahwa kalau orang yang punya inteos itu, atau semangat itu, atau antusias itu, harusnya semakin bersemangat dalam hidupnya, sebab punya tujuan kekekalan yang jelas. Orang Kristen bukan orang yang dikatakan Kristen KTP, tetapi Kristen, pengikut Kristus. Dia punya tujuan yang pasti karena dia tahu bahwa tujuannya kekal, dan kekekalan itu sudah kita terima di dalam Kristus. Dengan kata lain, orang yang punya tujuan yang pasti, dia punya pengharapan yang pasti. Amin. Kalau orang punya pengharapan pasti, dia pasti akan antusias. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat Pintu Iman memiliki kepastian tujuan kekekalan itu bersama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih keras lagi. Jadi besok minggu dan minggu ke depan yang selanjutnya tidak ada orang yang lemes-lemesan. Katakan amin. Kok yang amin yang besar itu cuma Opa Ishak loh, sama Bu Mari. Jadi minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya ketika kita ibadah, kita pasti bersemangat. Masih sebelah sini belum. Saya ulangi ya, kita ulangi lagi. Jadi orang yang bersemangat karena dia tahu bahwa kita punya tujuan kekekalan, dan kekekalan itu pasti di dalam Kristus. Dan orang yang punya kekekalan, punya kepastian, dia pasti akan bersemangat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, satu pujian hari Minggu lalu itu yang Jawa apa Mas? Gandul Gusti ya. Say. Opa Ishak akan tutup doa berkat. Jangan kemana-mana ya. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Gandul Gusti. Selaminyo sekali lagi katakan Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi. Amin. Kula mung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya slaminyo. Amin. Atiku rasa tentrem, ati
Atiku saya seneng saben dina kula. Sekali lagi katakan, kula amung percaya. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami melekat erat kepadamu, pasrah bongkoan gulung semprong wonten ngarsa paduka Duh Gusti. Haleluya. Biarlah rohmu terus menyala dalam hati kami Tuhan, sehingga membangkitkan semangat dalam hidup kami untuk kami terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, sehingga kasih yang mula-mula itu tidak terpadamkan dalam hidup kami. Sampai Yesus datang kami tetap mengasihinya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Terus Tuhan motori hidup kami, kasih-Mu Tuhan bekerja di dalam hati kami, mengobarkan kasih yang besar dalam hidup kami, sehingga dunia melihat bahwa orang-orang yang percaya kepadamu sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih ilahi, sehingga banyak orang diselamatkan oleh karena melihat karyamu di dalam kehidupan jemaat-Mu Pintu Iman di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberkati ibadah kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami, dan kami berdoa jikalau ada umat-Mu yang ada di dalam pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan mari berikan mereka kemenangan ya Tuhan. Berikan mereka semangat untuk berjuang menghadapi hidup ini, sehingga mereka tidak tenggelam, kalah oleh segala masalah, tetapi mereka keluar sebagai pemenang kehidupan, karena Tuhanlah yang terus memegang tangan mereka sampai selama-lamanya. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, mata pencarian, pekerjaan, keluarga, rumah tangga memberkati satu persatu, sehingga umat-Mu tidak ada yang berkekurangan, tetapi sumber kelebihan untuk kemuliaan, untuk kebajikan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan Ibu Anggra, untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terus Tuhan setia menjadi alat-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah minggu depan, tamu yang akan datang, Tuhan persiapkan hamba-Mu agar boleh menjadi berkat di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yakin kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga negara, bangsa, Tuhan, negeri kami tercinta Indonesia, agar Tuhan terus Tuhan pulihkan situasi keadaan negeri ini, sehingga akhirnya boleh menjadi negeri yang diberkati Tuhan, adil, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, kartotur, harjo. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, persembahkan untuk Bapa di surga. Kami sudah bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, kehangatan kasih Kristus, dan serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita semua
dari sekarang ini sampai Yesus datang kembali. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi